Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang rahmatnya meliputi seluruh alam semesta. Di antara bukti kebesaran rahmat Allah adalah pintu tobat yang selalu terbuka bagi siapa saja yang mau kembali kepadanya. Bahkan sebesar apapun dosa yang pernah dilakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menawarkan ampunan jika kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Bayangkan sahabat, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pengasih, begitu lembut kepada hamba-hambanya. Saat manusia jatuh dalam kesalahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak langsung menghukumnya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan waktu dan peluang untuk bertobat. Bukankah ini adalah rahmat Allah yang luar biasa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang." Quran Surat Ad-Zumar ayat 53. Subhanallah, ayat ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah. Allah tidak hanya mengampuni dosa kecil, tetapi juga mengampuni dosa sebesar apapun, selama hamba-hambanya mau bertobat dengan hati yang ikhlas. Bahkan dosa yang telah berlangsung bertahun-tahun pun bisa dihapuskan hanya dengan satu tobat yang tulus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa sama sekali." Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4250. Bayangkan sahabat, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus semua catatan buruk kita hanya dengan tobat yang tulus. Bukankah ini adalah bukti kasih sayang Allah yang tak bertepi kepada kita selaku hamba-hambanya? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih bergembira dengan tobat hamba-hambanya daripada kegembiraan seseorang yang menemukan kembali untanya yang hilang di padang pasir." Hadis riwayat Muslim nomor 2747. Bayangkan sahabat, seseorang yang tersesat di padang pasir dan kehilangan tunggangannya. Ia merasa putus asa karena tidak ada harapan untuk bertahan hidup. Namun tiba-tiba ia menemukan kembali untanya. Kebahagiaannya tentu tidak terhingga. Tetapi ketahuilah, kebahagiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat seorang hamba bertobat jauh lebih besar daripada itu. Subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung begitu mencintai hambanya hingga Dia bergembira dengan tobat mereka. Apakah ini tidak mengharukan hati kita? Tobat adalah cara untuk membersihkan diri dari dosa dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Tidak ada sesuatu yang lebih disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada seorang hamba yang bertobat kepadanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6308. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya mengampuni dosa, tetapi juga mengganti dosa dengan pahala bagi mereka yang bertobat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kecuali orang-orang yang bertobat, beriman, dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka akan diganti Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan. Quran Surat Al-Furqan ayat 70. Subhanallah, betapa dermawannya Allah. Dengan rahmatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menghapus dosa-dosa kita, tetapi juga memberikan pahala bagi hamba-hambanya yang bertobat. Bayangkan sahabat, pada hari kiamat, ketika catatan amal kita dibuka, bayangkan jika kita melihat dosa-dosa besar yang pernah kita lakukan, tetapi tiba-tiba dosa-dosa itu digantikan dengan pahala karena tobat kita. Betapa bahagianya hati kita saat itu. Namun, bayangkan juga jika kita tidak sempat bertobat dan dosa-dosa itu tetap tercatat. Tidakkah hal ini membuat kita merasa takut? Maka sahabatku, jangan pernah menunda tobat, karena kita tidak tahu kapan ajal kita akan menjemput. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tobat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama, menyesali dosa yang telah dilakukan. Penyesalan adalah inti dari tobat. Kita harus merasa malu dan harus merasa sedih atas dosa yang telah kita lakukan. Syarat yang kedua, berhenti dari perbuatan dosa. Tobat yang benar harus diiringi dengan penghentian total dari dosa yang telah kita lakukan. Tidak ada artinya meminta ampunan tetapi tetap melakukannya. Syarat yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Tobat harus disertai dengan niat yang kuat untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa-masa mendatang. Syarat yang keempat, meminta ampunan dengan tulus dan ikhlas. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang penuh harap, rendah hati, dan tulus ikhlas. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu besar dan luas. Jangan pernah putus asa dari rahmatnya. Selagi masih ada waktu, manfaatkanlah setiap kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Sahabatku, mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, baik yang kami lakukan secara sadar maupun yang tidak sadar. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang selalu kembali kepadamu, dan janganlah Engkau biarkan kami meninggal dunia kecuali dalam keadaan ridho-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah, terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar lebih banyak saudara-saudara kita yang mendapatkan manfaat dari pesan-pesan kebaikan ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabatku yang telah membantu menyebarkan pesan-pesan kebaikan ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada sahabat-sahabatku dan keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Kami juga memohon maaf jika ada
kata-kata atau kalimat-kalimat kami yang kurang berkenan atau kurang tepat dalam menyampaikan pesan-pesan kebaikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan dan memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya Robbal 'Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.